Jama' artinya menggabungkan dua hal dikerjakan dalam satu waktu. Contoh, sebentar lagi kita akan sholat zuhur. Setelah zuhur ada waktu asar. Maka ada jama' menggabungkan zuhur dengan asar. Jika saya gabungkan asar ke zuhur, dikerjakan di waktu zuhur, maka diawalkan. Dalam bahasa Arab, awal itu takdim, didahulukan. Maka jama' takdim. Jika saya ingin kerjakan zuhurnya di asar karena pertimbangan tertentu, maka diakhirkan. Jama'nya disebut jama' takhir. Sampai sini dulu, jelas dipahami? Jelas. Yang dijama itu waktunya yang paling berdekatan. Jika sudah mendekat kepada yang satu, tidak bisa dijama dengan yang lain. Contoh, zuhur dekatnya ke apa? Asar. Ya kan? Maka zuhur pasangan jamanya asar. Karena asar sudah dengan zuhur, maka asar tidak boleh dengan maghrib. Jelas? Maka maghrib dekatnya kemana? Isya. Maka maghrib boleh dijama dengan isya. Baik takdim ataupun takhir. Subuh bagaimana? Subuh itu menyendiri. Karena itu jauh ke isya, jauh ke zuhur. Ya, jadi nggak bisa dijama. Saya pengen jamak subuh dah sekalian tahajud ntar gitu kan. Nah, nggak bisa. Ya, ada saya di pesantren pernah begitu, si fulan tahajud bangun, masya Allah si bilang kawan ini soleh luar biasa bangun gini. Jumat tuh, itu selesai kita pulang dari masjid di kawan perasaan tadi posisi tidurnya begini juga kita habis tahajud. Saya tanya, ya Mas Fulan gitu kan, antum udah bangun, udah sholat subuh belum? Adi ini gimana? Udah saya jamu mata tahajud tadi katanya. Waduh, saya kelampau soleh kawan ini. Jadi, ini subuh nggak bisa dijama karena itu jaraknya jauh ke isya, jauh ke zuhur. Jelas sampai sini? Baik. Untuk kondisi menjama ini ada dua kondisi. Satu kondisi yang disebut masafah, jarak yang terjadi dalam perjalanan. Mau menempuh perjalanan, jaraknya cukup jauh. Jarak ini dulu jauh itu diukurnya dengan batasan farsakh. Ukuran batasan jarak, kurang lebih 3 farsakh. Kalau di kilometer kan kurang lebih 80 atau 82 kilometer lah untuk sekarang. Jadi setiap perjalanan yang melewati batas itu dengan jarak itu disebut safar namanya. Ya, kalau dari sini mau ke warung bukan safar, ya itu tahap. Kemana akhi? Safar dulu. Mana? Warung depan. Bukan safar. Safar itu minimal jaraknya berapa? 80 atau 82 kilo. Ini masafah. Yang kedua masyakkah. Ya, masyakkah bukan masako. Masyakkah. Masyakkah itu kondisi yang menyulitkan menunaikan sholat sekalipun tidak dalam perjalanan. Anda profesi dokter akan mengambil tindakan. Tindakan ini operasi dilakukan dari jam 1 sampai menjelang maghrib. Oke, sampai jam 6 misalnya. Baik, maka kita kan tidak safar. Tindakan dilakukan. Ini akan melewati asar. Maka kedepankan asar, tunaikan pada waktu zuhur. Jelas? Walaupun tidak ada safar. Ya, tidak boleh nanti misalnya saya pamit dulu nih waktu operasi. Begitu dibuka, jantung dibuka, Allahu Akbar. Bentar ya, adzan dulu, salat dulu, ntar balik lagi. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi itu yang disebut masyakkah. Nah, ada yang kemudian menganalisis ulama, jarak itu pun harus dilihat masyakkahnya juga. Karena dulu 80 kilo pakai unta. Kan? Atau jalan kaki. Unta kecepatan berapa? Standar rata-rata itu paling cepat dan 60-70. Ya, biasanya 30. Kalau santai banget 10-20. Gitu kan? Nah, nyampainya kapan? Antum dari sini mau ke Bandung pakai unta. Gitu kan? Nyampainya kapan? Ya kan? Tapi kalau Anda gunakan kendaraan kan bisa lebih cepat. Kadang-kadang tiba lebih cepat dari sebelum waktunya. Maka ada ulama yang melihat tetap masyakkah itu didahulukan daripada masafah. Jadi kalaupun jaraknya ada, tapi masyakkahnya tidak mendukung, ya tetap yang didahulukan adalah kadar kesulitannya. Tapi ada ulama yang tekstual, yang penting jarak, kalau sudah terpenuhi ya sudah, hadiah dari Allah. Gitu. Nah, ini tinggal silahkan aja dalilnya ada, mana pilih yang paling gampang. Ya. Ada lagi kondisi yang tidak ada masafah, masyakkah juga ringan, tapi kondisi cuaca. Misal Anda biasa ke masjid nih, ya jamaah, maghrib sudah ke masjid, tiba-tiba mau isya hujan besar begitu, geledeknya di mana-mana, ya kan? Nah, itu boleh dijamak seketika juga. Jamak sama dengan isya. Lalu pulang, isya nggak ke masjid lagi. Itu sudah masuk, itu sah, boleh dilakukan. Itu ada hadisnya juga yang tersambung dalam riwayat Madzhab Maliki itu dijelaskan dengan sangat detail. Kemudian, kalau zuhur berapa rakaat? 4.
Asar berapa rakaat? 4. Kalau saya jama, dahulukan asar, takdim ke zuhur, ditunaikan 4-4. Maka disebutnya namanya jamak kamil. Sempurna. 4 rakaat. Jelas ya? Yang kedua, ada kondisi, ini saya sedang nunggu nih pesawat. Saya mau berangkat. Sudah di Halim atau di Soekarno-Hatta, nunggu. Kalau saya paksakan 4, saya ketinggalan pesawat. Ya, maka apa yang terjadi? Ya, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Quran surah keempat ayat 101. Tidak ada salahnya kalau engkau khawatir dalam perjalanan engkau mengkosor. Kosor itu mengurangi, memotong. Ya, dikurangi itu jumlahnya mesti genap, harus selalu genap. Jadi yang ganjil nggak bisa dipotong, dibagi 2. Ya, zuhur jumlahnya berapa? 4, bagi 2 berapa? 2. Hasilnya harus genap, paling minimal 2. Boleh. Ya, maghrib berapa rakaat? 3. Bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa. Jadi nggak bisa dikosor maghrib, nggak ada 1,5. Oke, subuh berapa? 2. Sudah batas minimal, nggak bisa dikosor lagi. Udah 2 dikurangin lagi gitu kan? Nggak bisa. Ya, dan akhirnya pun jadi ganjil 1 kan? Maka jumlahnya yang bisa dikosor cuma 3 waktu. Zuhur, asar, dan isya. Nah, kosor itu ada yang sifatnya tunggal, ada yang sifatnya jama'. Misal, saya mau kosor nih. Zuhurnya karena perjalanan, tapi saya nyampe Semarangnya bahkan sebelum asar. Maka saya nggak jamak, kosor aja zuhur. Nyampe di Semarang saya sholat asar. Kalau saya mau tinggal mukim, jelas? Nah, tapi kalau saya kondisinya memang di sana juga kegiatan, aktivitas, maka saya kerjakan sudah berangkat ke bandara, saya kosor, saya jamak dan kosor. Gabungkan asar ke zuhur, masing-masing tunaikan 2 rakaat. Saya hadir di sini mengajar, saya kan lagi pergi nih, safar, jalan. Di sini saya ikut dengan Anda mukim tinggal di sini. Maka zuhur saya jadi imam misalnya. Saya tunaikan zuhur 4 rakaat, saya kosor asarnya 2. Itu namanya jamak kamil dan kosor. Ya, kamilnya untuk yang zuhur, kosornya untuk yang asar.